Pemirsa, fenomena mengejutkan terjadi di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN Kabupaten Cianjur. Sejak awal 2025, puluhan ASN termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K justru mengajukan permohonan cerai tidak lama setelah resmi dilantik menjadi abdi negara. Data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Cianjur mencatat sejak Januari hingga 22 Juli 2025, tercatat 32 permohonan izin cerai masuk ke instansi tersebut. Dari jumlah itu, 20 merupakan PNS dan 12 lainnya P3K. Mayoritas pemohon pemirsa adalah perempuan, yakni 27 orang, sementara laki-laki hanya 5 orang. Yang menarik pemirsa, lonjakan ini didominasi oleh P3K yang baru saja dilantik, terutama dari angkatan 2021 dan 2023. Permohonan cerai paling banyak datang dari pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan, disusul oleh Dinas Kesehatan. BKSDM pun pemirsa menekankan pentingnya dukungan psikososial di lingkungan ASN terutama bagi para pegawai baru agar lebih kuat secara mental dan emosional dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga dan pekerjaan. Secara keseluruhan di tahun ini P3K yang menggugat cerai itu ada 12. Satu laki-laki, selebihnya perempuan. Kalau masalahnya relatif banyaklah, ada yaitu yang tadi masalah ekonomi, mungkin karena kesenjangan pendapatan dari pasangannya lebih rendah. Sementara itu pemirsa, Badan Pusat Statistik mengungkapkan bahwa tingkat kemiskinan di perkotaan meningkat dari 11,05 juta jiwa pada September 2024 menjadi 11,27 juta jiwa pada Maret 2025. Kondisi itu disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat pengangguran pada laki-laki di perkotaan yang meningkat, sementara tingkat pengangguran perempuan menurun. Tingkat pengangguran terbuka laki-laki naik dan perempuan menurun, ya. Kenaikan ternyata kami telusuri lagi, kenaikan tingkat pengangguran terbuka laki-laki tersebut terjadi di wilayah perkotaan. Ya, kami mencatat yaitu dari 5,87% di Agustus menjadi 6,006% pada bulan Februari. Nah, kita ketahui bahwa laki-laki kan sebagian besar ya, ujung tombak dalam perekonomian, dalam bekerja. Jadi kenaikan TPT pada laki-laki ini akan berpengaruh terhadap tadi tingkat kemiskinan yang... Ya pemirsa, di tengah ekonomi yang sulit berujung bisa menimbulkan prahara rumah tangga. Sejak awal 2025, puluhan ASN termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K justru mengajukan permohonan cerai. Sementara itu, dari Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran laki-laki yang meningkat. Apakah ini saling terkait satu sama lain? Kita akan membahasnya bersama dengan psikolog anak dan keluarga. Sudah ada Ibu Endang Widiorin. Selamat siang, Bu Endang. Bu Endang, kami belum bisa mendengar suaranya, boleh di-unmute terlebih dahulu, Bu Endang. Masih belum terdengar, Bu Endang? Bisa di-unmute. Oke, baik. Sudah tertangkap dengan jelas suaranya Bu Endang. Sebelumnya terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Bu Endang, ini sepertinya yang mau nikah perlu mikir-mikir dulu ya Bu Endang, karena kita lihat saat ini sudah ada fenomena sebagian perempuan baru berani menggugat cerai setelah mendapatkan status dan juga penghasilan tetap. Seperti contohnya adalah menjadi ASN, yang mana fenomena baru-baru ini sudah banyak sekali ASN yang kemudian mengajukan permohonan cerai, Bu Endang. Ya, permasalahannya sebenarnya memang pada masa krisis ekonomi itu biasanya memang krisis juga masalah psikologi ya. Jadi kalau suaminya itu nggak bekerja, biasanya ada beberapa hal yang menjadi ada kesenjangan. Kemudian kita tahu ada peran tradisional di mana suami itu adalah pencari nafkah utama. Nah ini kalau tidak dipenuhi, maka ada beberapa hal yang terjadi. Sebetulnya bukan masalah
ekonomi saja, tetapi kemudian masalah sikap. Jadi ada suami kalau tidak bekerja, biasanya dia eh, kelihatan seperti sudah mencoba tapi gagal. Jadi ada sikap yang pasif. Nah, seperti tidak dipercaya oleh istri, semua itu akan menimbulkan ketegangan yang terjadi. Jadi itu yang biasa terjadi. Jadi si suami sudah berusaha tapi gagal karena tidak mudah juga cari uang, cari pekerjaan. Sementara terlihat oleh istrinya itu suaminya pasif dan ada kegagalan. Suami jadi tidak percaya diri dan mungkin akan mudah marah dengan istrinya. Begitu. Oke, baik. Artinya memang seorang ayah ataupun suami begitu kemudian ketika tidak memiliki pekerjaan tetap ini bisa mempengaruhi dari kepercayaan dirinya dan juga akan mempengaruhi terhadap hubungannya di keluarga. Bu Endang, tapi dengan status sebagai ASN ini memberikan kepercayaan diri atau rasa aman finansial mungkin ya yang sebelumnya tidak dimiliki oleh perempuan-perempuan tersebut. Apakah hal ini juga terjadi, Bu Endang? Anda melihatnya seperti apa? Mungkin akan menimbulkan rasa percaya diri lebih pada istri atau mungkin merasa lebih mampu mencari uang daripada suami. Nah, di sini pun suami juga merasakan apa yang terjadi sehingga dia merasa sebetulnya nggak percaya diri atau merasa minder, tetapi kemunculannya mungkin dia menjadi pasif. Si istri pastinya akan marah dengan suami yang pasif. Nah, ini akhirnya timbullah ketegangan-ketegangan di mana si istri menyalahkan istri menyalahkan suami dan suaminya akan menyalahkan istrinya. Begitu. Ya Bu Endang, dalam budaya kita ini laki-laki kan sering disebut kemudian untuk sebagai tulang punggung utama begitu ya. Ada budaya patriarki di masyarakat yang kemudian mempengaruhi juga persepsi terhadap perempuan yang pastinya sukses secara karir namun kemudian memilih bercerai karena mengetahui suaminya, ayahnya begitu ini dia menganggur begitu ya, tidak memiliki pekerjaan tetap. Hal ini juga beresiko terjadi begitu Bu Endang. Ya. Kadang-kadang istri sebetulnya masih bisa menerima, tetapi keluarga, kemudian tetangga atau masyarakat lain itu banyak memberikan tekanan pada istri, sehingga dia juga menjadi tidak puas dengan istrinya, dengan suaminya, sehingga suaminya pun ya akhirnya mereka bertengkar. Ya, Bu Endang, lantas nih tipsnya seperti apa Bu Endang yang bisa dibagikan kepada masyarakat begitu ya, kepada kita apalagi melihat fenomena terjadinya PHK juga ketika memang dari sisi suami ini terkena PHK kemudian sebagai seorang istri juga kemudian perlu membantu begitu ya menyeimbangkan perekonomian di dalam keluarga, seorang istri bekerja, kita bisa lihat juga mungkin nantinya ada konflik juga, pergeseran peran begitu ya. Nah, tips-tipsnya mungkin kalau terjadi hal seperti ini seperti apa Bu Endang? Kalau memang terjadi, itu kita harus berpikir berbeda, harus menyikapinya berbeda. Jadi harus membedakan bahwa suaminya itu bukannya tidak bekerja karena dia malas, tetapi karena PHK yang karena kondisi ekonomi yang semakin sulit ini. Kemudian peran tradisional ayah sebagai mencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah itu harus dihilangkan. Tapi mereka suami istri itu bekerja sama menghadapi kondisi yang sulit ini. Itu akan lebih baik kalau mereka terbuka, mereka saling diskusi dan mereka tidak mendengarkan mungkin tekanan-tekanan dari luar. Dan suami mungkin diberi kesempatan, diberi rasa kepercayaan diri supaya lebih bangkit lagi, tumbuh rasa percaya diri, rasa hormat yang dulu dimiliki pada suami tetap ada pada saat masa-masa sulit. Oke, Oke, penegasan ya Bu Endang bahwa ini tentunya harus tetap diberi kesempatan juga kepada suami maupun kerjasama begitu ya antara istri dan juga suami. Tapi ini lain hal juga ya Bu Endang ketika memang suaminya ini tidak ada usaha, tidak berusaha untuk semaksimal mungkin untuk kemudian mencari pekerjaan. Kalau ini kasusnya beda lagi, memang salah satunya sudah cukup berusaha, namun bagaimanapun demikian kondisilah yang kemudian menentukan hal ini. Ya. Beberapa saya lihat ada yang kondisi seperti ini, tapi saya lihat dia mengatakan kami kemudian berubah peran. Artinya anak kecil-kecil 2 orang ini dirawat oleh ayahnya dan ibunya bekerja. Dan itu mereka rukun, tidak ada masalah. Baik,
Oke, baik Bu Endang, kalau begitu semoga tips ini juga bisa mencerahkan dan juga menjadi pegangan begitu ya bagi masyarakat di rumah mungkin yang tengah mengalami kondisi serupa juga. Tentunya perlu ada peran dari keduanya begitu ya, kerjasama dari keduanya untuk saling menguatkan sehingga memang tingkat perceraian maupun dari sisi PHK yang kemudian mempengaruhi ini tetap bisa terjaga. Bu Endang, terima kasih banyak atas informasi maupun dari pandangan Anda, psikolog anak dan keluarga Endang Widyo Ridi. Selamat siang Bu Endang, salam sehat selalu untuk Anda. Terima kasih.